Baik, pemirsa Padang TV, kembali bersama kami dalam dialog Sumbaran Cak Bana. Pak Gup, tadi sudah kami kemukakan bahwa Dinas Kebudayaan di Indonesia itu kan tidak berapa, Pak. Nah, ini kan potensi sebetulnya bagi Sumatera Barat sebagai daerah yang kaya dengan nilai budayanya untuk menggait program-program secara nasional, Pak. Nah, ini ada perintah khusus nggak, Pak, ke Kadis Kebudayaannya? Jadi sebentar saya jawab dulu bahwa SAF ini adalah bagian dari kegiatan Indosiana yang merupakan program nasional dari Kementerian Dikbud Dirjen Kebudayaan. Dan untuk itu pun SAF ini juga dibantu pendanaannya dari Dirjen Kebudayaan. Jadi ini sudah kegiatan nasional juga karena dia melihat awal pendirian SOTK tahun 2016 baru 3 Dinas Kebudayaan se-Indonesia, dia memberikan apresiasi dan mendukung Dinas Kebudayaan dengan kegiatannya. Nah, walaupun sekarang ini saya dengar sudah 6 ya. Nah, kemudian kita minta kepada Ibu Kadis yang ingin silat ini supaya berkembang ya ke depan. Ada dan tidak ada dukungan dari pusat pun kita akan menjalani ini setiap tahun sehingga silat ini menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Pak, tadi saya mendengarkan pemaparan Pak Sekda, tapi beliau kan juga tua sile. Pak, tangisan apa dari tua sile ini, Pak? Banyak rupanya, Pak. Ini ke depan ini tangisan ini seperti apa untuk mengobatinya, Pak? Ya, begini, nanti kita data, kita inventarisir banyak hal. Mungkin kalau yang sudah pasti kita lihat kan sarana prasarana, lalu kemudian pengembangan mereka tidak kita fasilitasi dengan berbagai kegiatan, event-event dan sebagainya. Tapi insya Allah dengan adanya SAF ini itu kita akan seriuskan satu persatu dan mudah-mudahan kekhawatiran ini bisa terselesaikan secara bertahap. Pak, kita kehadiran juga di tua-tua silik kita nih, Pak. Ya. Ini beliau-beliau ini sudah mendunia, tapi kabarnya juga orang kampung Bapak. Ya, ini kemenakan semua nih. Oh, kemenakan Ya. semua. Baik. Dengan Bapak siapa, Pak? Zul Henry. Pak Zul Henry. Katanya Bapak sudah melalang buana ke dunia internasional. Ini berikan motivasi, Pak, bagi anak-anak muda kita. Jangan khawatir menguasai silat tradisional itu, kita juga bisa pergi kemana-mana. Ya benar. Dengan pencak silat kita dapat melihatkan jati diri kita. Orang akan bicara tentang negara orang, kalau kita bicara karate ya Jepang, bicara taekwondo Korea, bicara tentang Indonesia, inilah pencak silat sebagai bela diri kebanggaan kita. Kita harapan kita memang kita berterima kasih pada Pak Gubernur yang memberi dukungan terhadap kegiatan ini. Tua-tua silat berharap jangan kita nantinya terkubur pencak silat ini nantinya. Dan kita buktikan ketika kami mengadakan festival di luar, meriahnya dan menariknya untuk ini. Silat itu didukung oleh rasa spiritual kita, kemana didukung dengan nilai seni, alat musik tradisional memberikan kegairahan bagi kita, dan itu diberi apresiasi oleh masyarakat dunia. Di Sasana Silik Bapak sendiri bagaimana pada hari ini, Pak? Ya, sampai hari ini sasaran saya Singo Berantai itu masih tetap eksis, latihan 3 kali seminggu. Dan itu terus mempertahankan budaya tradisi kita. Mulai proses masuknya anak didik, ada proses mandabi hayam namanya. Kemudian ada tingkatan nantinya proses 3 bulannya dasarnya, kemudian ada tingkat lanjutnya. Dan setiap minggu itu ada semacam wirid adat itu. Iya. Selain kita tanamkan bela dirinya, kita juga berikan filosofi pencak silat itu apa kita. Itu. Baik. Dengan Bapak siapa, Pak? Safarman, Pak. Pak Saparman katanya sudah ke Hawaii segala macam itu ya, Pak. Bisa ceritakan sedikit, Pak? Tahun 2004 ya kebetulan diundang untuk mengajar andai sebetulnya. Jadi dalam kegiatan itu kita juga mengajarkan pencak silat ke beberapa mahasiswa di Hawaii University gitu. Nah, dalam pengalaman itu betulnya untuk orang-orang luar silat ini sangat menarik ya. Ketika kita uji coba dengan mereka, mereka ingin mendalami. Ada hal-hal yang di aliran-aliran mereka memang itu tidak ada, tapi di silat itu ada gitu ya. Saya sebetulnya bukan orang yang terhebat gitu ya, tapi bagi mereka saya hebat gitu. Saya bilang di Minangkabau kok banyak orang-orang yang jauh lebih hebat dari saya gitu. Cuma karena kita yang berangkat ke sana, kita dianggap paling hebat ya. Nah, saya harapkan mereka silakan Anda hadir ke Sumatera Barat, banyak yang lebih hebat, saya bilang begitu. Nah, Jadi teman-teman atau linknya yang di luar tuh diundang juga untuk kegiatan hari ini, Pak. Untuk
untuk kegiatan SAF sekarang kita undang juga beberapa teman-teman yang ada di luar negeri. Pak, tadi kata Pak Sekda, Ya. ini kita kan didokumenkan, Ya, kemudian dibukukan dan segala macam. Nggak khawatir kita, Pak, bungo silek kitanya hilang, Pak. Kan ada tuh tua-tua silek itu kan punya bungo silek, Pak. Ya. Nggak khawatir hilang nanti, Pak. Nanti dicatatkan, di video kan. Mana bungonya lagi bagi tua-tuanya, Pak? Sebetulnya begini, kalau bunga-bunga silek itu catat sebetulnya nggak apa-apa, karena itu bunga gitu. Iya. Tapi yang konten yang isi di dalam itu memang hal-hal yang memang dicatat pun juga sulit. Iya. Tapi itu dapatnya mengalir gitu. Iya. Jadi tidak bisa diturunkan segala macam itu nggak bisa juga. Tapi memang lambat laun yang belajar itu akan mendalami dan memahami gitu ya. Apa itu silat. Jadi kalaupun dibukukan saya pikir nggak ada masalah. Pak Gubernur tadi janji tidak akan marah kalau pertanyaan ini, Pak. Dulu kan murid-murid silat itu kan membantu gurunya, misalnya ke sawah segala macam. Hari ini kan susah, Pak, karena pergi les dan segala macam. Mestinya ada honornya ya, Pak, tua-tua silat itu pada zaman sekarang ini, Pak. Semestinya memang begitu, tapi saya lihat Kota Padang pada hari ini juga memberikan semacam insentif pada guru-guru silat. Oh, sudah diberikan? Sudah, Kota Padang. Tapi kita pikir untuk Sumatera Barat bisa sama gitu ya. Iya. Baru Kota Padang, Pak? Baru Kota Padang. Daerah lain Bapak dengar belum? Kita dengar Damasraya akan juga. Baru dengar ya, tapi belum diberikan. Yang sudah diberikan 2 tahun ini Kota Padang. Kota Padang. Ya. Pak, Bapak janji tadi tidak akan marah ketika tanyakan anggaran. Nah, ini kata Bapak tua silik kita, kalau di Padang sudah ada insentifnya yang diberikan untuk tua silik. Nah, secara Sumatera Barat mungkin ada ke arah itu kebijakan kita, Pak. Begini kan, memberikan anggaran atau dana pemerintah daerah APBD kepada orang itu namanya bansos. Kepada lembaga namanya hibah. Jadi kalau kepada Tusile ini namanya bansos. Kalau langsung dari Dinas Kebudayaan, memang kita khawatiri kebiasaannya dari Kementerian Dalam Negeri ditolak. Karena bansos hibah ini juga banyak persyaratannya kita mungkin belum terpenuhi karena diantaranya kegiatan infrastruktur kita belum terpenuhi target. Oleh karena itu ada jalan keluar. Tadi kita bicara dengan Pak Seda, masukkan ke KONI. Jadi anggaran kita dari APBD provinsi masuk ke KONI. Nanti KONI mengeluarkan anggaran kepada tua-tua silek yang betul-betul aktif terlibat penuh, kita bantu. Mudah-mudahan ini bisa terwujud nanti ke depannya. Ada jalannya oleh Pak Gubernur, Pak. Insya Allah bisa dijalankan. Pak, saya kembali ke Pak Sekda. Pak Sek, ini kita kan tinggal menghitung hari, Pak. Ini target kita acaranya sukses, yang datang anak-anak muda ramai-ramai ke gelanggang festival itu kan seperti itu, Pak. Nah, ini koordinasi dengan daerah seperti apa sekarang, Pak? Ya, jadi ini daerah-daerah yang termasuk ke dalam rangkaian kegiatan Silek Art Festival ini sudah kita komunikasikan, termasuk juga surat Pak Gubernur, surat Gubernur ke Bupati Wali Kota yang ada kegiatan rangkaian kegiatan SAP-nya itu untuk memberikan dukungan baik dari sisi pendanaan maupun bagaimana kegiatan yang berada di daerah itu bisa semaksimal mungkin ditampilkan. Nah, termasuk juga beberapa perguruan tinggi karena ini ada Universitas Andalas, ada UNP dan ada yang di Padang Panjang isi Padang Panjang. Nah, artinya adalah tinggal sekarang kita di kabupaten kota untuk bagaimana event-event yang ada di daerahnya itu diinformasikan secara keseluruhan pada masyarakat sehingga masyarakat bisa melihat, bisa mengetahui apa kegiatan-kegiatannya dan kembali kepada anak-anak kita bisa memiliki keinginan dan kemauan untuk memahami dan belajar tentang tradisi silek kita ini. Kendala yang berarti, Pak, sampai persiapan hari ini? Dari persiapan kita, alhamdulillah hampir tidak ada kendala-kendala karena memang ini sudah dipersiapkan oleh para kurator dan tim ahlinya ada 15 orang kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan komunitas-komunitas yang ada di daerah-daerah yang memang mereka sendiri yang memiliki dari apa yang akan ditampilkan itu. Nah, ini semua sudah diorganize oleh kurator melalui timnya. Baik, Pak Gubernur, saya kembali ke Bapak. Begitu semangatnya tua-tua silek kita tadi, Pak, termasuk Pak Sekda untuk mengkoordinasi kegiatan ini. Nah, tentu kita tidak ingin menyia-nyiakan program 3 bulan ini, Pak. Himbauan Bapak kepada masyarakat, Pak.
tentu secara umum, karena acara ini lama 3 bulan dan banyak event, agar secara umum masyarakat untuk ikut hadir memeriahkan, melihat dan menonton. Karena banyak event-event yang kita buat, termasuk juga tidak hanya masyarakat umum tapi masyarakat yang selektif peminat silat pun kita adakan seminar. Dan seminar ini juga dihadiri oleh mereka-mereka yang para aktivis yang tutu silat dan sebagainya ikut. Dan tentunya kita juga menghendaki kota kabupaten yang 8 yang kita telah melakukan kerjasama untuk mensukseskan dengan berbagai persiapannya matang. Tidak hanya anggaran tapi juga programnya. Dan kita juga dibantu oleh para kurator untuk juga bisa mengarahkan kegiatan-kegiatan secara baik. Sehingga dengan demikian insya Allah kalau Pemprov, kota kabupaten dan para stakeholder ikut aktif terlibat dan masyarakat pun hadir melihat dan menonton, insya Allah acara ini kita sukses. Jadi memang targetnya adalah keterlibatan dari seluruh stakeholder silat ini ikut memiliki SAF ini dan ikut terlibat sehingga semakin termotivasi dan semangat, dan ke depan tentu harapan kita seperti tadi yang dikatakan silat tradisi ini tetap hadir dan berkembang di rumahnya dan menjadi tuan di rumahnya. Baik, kita akan memberikan suguhan hiburan untuk pemirsa Padang TV, Pak. Karena kebetulan Pak Sekda ada, tua-tua silat kita yang sudah mendunia juga ada. Kita minta untuk memperagakan beberapa menit silat kita, Pak. Boleh, Pak ya? Iya, bisa. Bersama-sama kalau gerakan bersama, ya Pak. Baik, pemirsa Padang TV, Karatau Madang dulu, babungo babuah balun. Marantau bujang dahulu, di kampung baguno balun. Dulu, orang Minang, jika berangkat ke rantau, mereka dibekali oleh orang tuanya. Tidak dalam bentuk finansial, tetapi bagaimana persiapan moralnya, bagaimana persiapan berangkat ke rantau. Salah satu kekayaan kita itu adalah sile. Sile ternyata tidak hanya dalam hal mengejar prestasi, tetapi sile juga menjadi tradisi dan kekayaan masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Hari ini ternyata sile semakin diminati oleh masyarakat, tidak hanya anak muda. Kita lihat Pak Gubernur, Pak Sekda, tua-tua sile kita memperagakan bagaimana sile itu untuk kita semua. Jadi salah bila mengatakan kalau seni bela diri sile tradisional tidak perlu kita kuasai. Hari ini adalah momentum bagi kita untuk kembali membangkit batang Tarandam. Demikian dialog kita pada hari ini dalam Sumbar Rancak Bana bersama Gubernur dan Pak Sekda Sumatera Barat. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.